Bab 194, Pulang ke negara asal 2. Dia tidak mengatakan apapun, kedua orang itu hanya memperbincangkan masalah tentang keluarga. Suewu tidak tahu hal apa yang dia pusingkan. Setelah meminum secangkir kopi, dia berkata ingin kembali untuk istirahat. Suewu juga kembali ke kamarnya sendiri. Melihat sosok bayangan dari Suewu, pandangan mata dari Charlie Ji terlihat mendalam, tidak tahu apa yang sedang dipikirkan. Kembali lalu langsung menyusun koper. Setelah selesai membereskan semuanya, tiba-tiba ada orang yang datang mengetuk pintu. Saat membuka pintu menyadari adalah seorang supir yang mereka gunakan beberapa hari ini. Nyonya, tuan muda waktu itu pergi dengan mendadak. Dia menelponku untuk menyuruhku mengantarmu pulang. Dia ada urusan dan telah pergi ke Perancis. Ini adalah tiket pesawat Anda besok pagi. Hari ini Anda istirahatlah dengan baik. Dia telah pergi ke Perancis. Suewu merasa sedikit khawatir dan awalnya mengira merupakan masalah tentang perusahaan. Apakah dia mengatakan apa yang telah terjadi? Supir menggelengkan kepala. Aku tidak mengetahuinya. Bos tergesa-gesa pasti ada alasannya. Oh, baiklah, aku akan membereskan barangku sekarang. Hati Suewu terasa kacau. Terima kasih. Nyonya jangan merasa sungkan. Supir mengatakan, lalu pergi. Hati Suewu menjadi lebih tidak tenang. Telepon itu, dia mendengar adalah telepon dari Kak Alex. Tapi sebenarnya ada apa, sampai-sampai membuat Gary Su langsung pergi ke Perancis di tengah malam. Sebenarnya tidak memiliki banyak barang, dalam sekejap telah selesai merapikannya. Suewu memegang perutnya, apakah di perutnya ada anak atau tidak? Berharap jangan ada, karena suasana hatinya belum menjadi baik. Keesokan harinya, Suewu kembali bersama dengan Charlie Ji. Di dalam perjalanan mereka membicarakan hal-hal yang biasa, semuanya tidak ada maksud apapun. Suewu tetap tidak tahu apa hubungan dia dengan Angel An, hanya saja merasa bersalah terhadap Jen Yun dan Kak Tony. Baru turun dari pesawat, di daerah penjemputan, Suewu berkata terhadap Charlie Ji, Tuan Charlie, ini adalah kartumu. Gary Su telah membantuku mengatur kepulanganku. Aku tidak menggunakannya, tapi aku tetap berterima kasih terhadapmu. Charlie Ji mengambil kartunya, hanya tersenyum, jangan sungkan. Nona Suewu, mau kuantar tidak? Tidak perlu, aku bisa menaiki angkutan umum. Suewu mengatakannya sambil tersenyum, walaupun dia sangat ramah, tapi juga tidak boleh selalu merepotkan orang lain. Baru saja ingin membalikkan badan, langsung terlihat Angel An. Dia dengan wajah yang terkejut. Suewu, kenapa kamu bisa bersama dengannya? Suewu kaget. Kak Angel, ini semua berkat Tuan Charlie. Gary Su tiba-tiba ada urusan, lalu aku bertemu dengan Tuan Charlie, dan kami pulang bersama. Angel An menganggukkan kepala, lalu melototi Charlie Ji sekilas, seakan-akan sangat tidak menyangka. Kak Angel, Tuan Charlie, kalau begitu aku pergi dulu. Suewu takut akan mengganggu mereka. Baik, kamu pergilah. Hati-hati di jalan ya Suewu. Angel An menarik tangan Suewu dan berpesan. Saat Suewu telah menjauh, Angel An langsung bergegas ke hadapannya Charlie Ji dengan pandangan mata penuh amarah. Nada bicaranya sangat tajam mengatakan, kamu jangan menargetkannya, dia adalah gadis yang polos. Aku tidak berharap dia terluka. Charlie Ji langsung menarik tangannya, menarik Angel An, lalu tiba-tiba mencium bibirnya. Di pintu keluar bandara, tempat yang banyak dilalui oleh orang banyak. Saat Suewu memalingkan kepalanya, terlihat kejadian itu, dan sangat kaget. Ternyata, Angel An dan Charlie Ji memiliki sebuah hubungan. Dan bahkan merupakan hubungan kekasih. Oh Tuhan, kalau begitu, bukankah ini artinya Kak Tony tidak akan mendapatkan Kak Angel untuk seumur hidup ini? Dia terkejut sampai menjadi kaku.
Charlie G, kamu bajingan. Lepaskan aku. Angel Ann berteriak dengan suara kecil tapi tidak berani untuk memberontak. Charlie G malah menundukkan kepala melihat Angel Ann, pandangannya tajam. Angel, kenapa kamu selalu tidak mempercayai perasaanku terhadapmu? Hatiku hanya ada dirimu seorang. Angel Ann menahan perasaannya, mendorong dia. Cepat pergi. Melihat dia yang terlihat tenang, Charlie G dengan suara kecil memanggil, Angel, apa yang kukatakan adalah kejujuran. Apakah aku begitu menakutkan? Bagaimana kalau kamu menurutiku, ini akan mengurangi masalah. Charlie G, kamu kira aku adalah anak yang berumur 3 tahun. Orang lain tidak menyadari orang seperti apa kamu, tapi apakah aku tidak bisa menyadarinya? Angel Ann akhirnya mengangkat kepalanya dengan pandangan mata yang gelap, melihat Charlie G. Jangan berpura-pura di hadapanku, karena aku mengerti kamu itu orang seperti apa. Charlie G terkejut sebentar, wajahnya yang penuh kehangatan dengan perlahan menunjukkan senyuman yang sinis. Kedua orang itu pergi tanpa saling berbicara. Sue Wu tidak tahu harus pulang kemana. Dia tidak memiliki kunci pintu di Villa Diamond Hill, dan memutuskan untuk pulang ke rumah Jen Yun saja. Melihat Sue Wu pulang sendirian, Jen Yun kaget. Bukankah ini Sue Wu? Kenapa kamu pulang sendirian? Bukankah belum sampai waktunya untuk pulang? Gary Su mengatakan dia ada urusan. Menyuruhku untuk pulang duluan. Setelah menjelaskannya dengan sederhana, hatinya ikut merasa kacau dan tak berdaya. Jen Yun langsung marah. Dia meninggalkan dirimu yang tidak memiliki seperak uang pun seorang diri di Okinawa. Lalu setelah itu supir mengantarkan sebuah tiket pesawat untukku. Sue Wu mengatakan, tidak benar. Sebenarnya hal apa yang membuatnya tergesa-gesa pergi ke Perancis dan meninggalkanmu begini? Kamu coba pikir, dia sekarang bukan CEO dari Shining Corp. Lagi, hal apa yang bisa membuatnya meninggalkanmu? Hal apa yang lebih penting daripada kamu? Ini pasti ada sesuatu. Setelah dikatakan oleh Jen Yun, Sue Wu menjadi sangat kacau. Benar, sebenarnya ada hal apa? Apakah harus menanyakan Kak Alex? Telepon dia. Hal ini harus dipertanyakan dengan jelas. Jen Yun mengambil keluar ponsel Sue Wu, langsung memanggil nomor ponsel Gary Su, tapi tidak diangkat. Di saat sedang penuh kekhawatiran, terdapat sebuah firasat yang aneh muncul dalam hati. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Bersambung. Bab 195. Tunangan. Sue sudah pulang 3 hari, tapi belum mendapat telepon satupun dari Gary. Dia tak tahu apa yang terjadi, hanya bisa mencari Alex. Tak disangka setelah bertemu Sue, Alex malah terdiam. Kak Alex, beritahu saja padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi pada Gary? Sue khawatir terjadi sesuatu padanya. Alex menggeleng-gelengkan kepala, sebaiknya masalah ini jangan diberitahukan kepada Sue. Sue, tidak apa-apa, tidak ada masalah sama sekali. Alex sudah tahu hubungan Gary dan Sue. Setelah mereka berdua pergi dari KTV beberapa waktu lalu, Jen memberitahu semua orang hubungan mereka. Dia baru tahu, ternyata Sue adalah Mommy Daniel. Tak heran Gary berperilaku seperti itu terhadapnya. Dihubungkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya, akhirnya dia pun tahu mengapa Gary begitu posesif pada Sue. Tapi sekarang Faye sudah kembali, dan membawa masalah yang sebesar ini. Bagaimana sebaiknya? Lebih baik dia tidak berkata apa-apa saja, semoga semua bisa selesai dengan baik. Kak Alex, ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Kai bilang aku harus menganggapmu sebagai kakak. Sue meyakinkan kata hatinya, dia pasti sedang dalam masalah. Sue,
Beritahu aku ingin tahu. Sue, sungguh tak ada apa-apa. Alex juga pasrah. Kalau begitu beritahu aku di mana Gary sekarang. Aku ingin menemuinya. Kau hanya perlu beritahu aku, Gary di mana. Kau bisa memberitahuku ini kan? Apa dia masih di Perancis? Sue, dengarkan aku, Gary sudah pulang. Tapi dia sekarang harus menyelesaikan permasalahannya. Kalau sudah selesai, ia pasti mencarimu. Alex hanya bisa berkata demikian. Baik, aku tidak bertanya lagi. Sue menganggukkan kepalanya. Aku pulang dulu. Sesampainya di apartemen Jen tidak di rumah. Tidak ada orang di rumah. Dia harus tinggal di sini lagi dan mulai mencari pekerjaan baru. Sesaat terasa sangat sepi. Dia pun mengeluarkan handphonenya dan memasukkan nomor Gary. Ia tertegun sesaat dan akhirnya tak bisa menahan rasa untuk menekan tombol telepon. Kali ini, telepon tersambung, hatinya berdebar kencang. Halo, terdengar suara seorang pria yang rendah. Sue, apa kau sudah pulang? Iya, aku sudah pulang. Sue hanya merasa suara Gary terdengar sangat lelah, sehingga membuat suaranya turut bergetar saat berbicara. Gary, apa kau baik-baik saja? Kau di mana? Aku datang mencarimu, katanya. Aku di apartemen Jen. Tunggu aku, 10 menit lagi aku akan sampai. Sepertinya dia sedang menyetir mobil, karena Sue mendengar suara mesin mobil. Baik, hati-hati di jalan, katanya lembut. Iya. Tidak tahu kenapa, ia merasa suara Gary sangat aneh. Sepertinya dia ada suatu masalah. Ada apa sebenarnya? Hati Sue mulai tidak tenang. 10 menit kemudian, Gary sampai di apartemen. Sue membuka pintu. Ia melihat wajah Gary sangat buruk. Matanya suram, sekujur tubuh terlihat sangat lelah, kantong matanya juga membengkak, sepertinya sudah tak tidur berhari-hari. Bau alkohol di tubuhnya sangat tajam. Sue tercengang. Begitu masuk, Gary pun menarik tangan Sue dan mendekapnya. Ia mencari bibirnya dengan panik, lalu memberinya sebuah ciuman yang sangat-sangat panjang dan bergairah. Ciuman itu membuat wajah Sue memerah, tapi hatinya semakin tidak tenang. Gary, kenapa kau ini sebenarnya? Beritahu aku. Gary pun memandanginya dengan sepenuh hati. Sue, ayo kita menikah. Dia tidak mengerti, bukankah kau bilang tidak akan menikah seumur hidup? Ayo kita menikah, menikah, menikah. Ia memeluknya erat, kata-kata yang panjang hanya diungkapkan dengan satu kalimat saja. Aku ingin menikah denganmu, aku tak menginginkan apapun, aku hanya menginginkanmu, menginginkan dirimu seorang. Sue, aku tak ingin peduli pada apapun, aku hanya ingin dirimu, ya. Sue terdiam, tak tahu dirinya sedang tersanjung atau ketakutan. Gary yang seperti ini hanya membuat hatinya ikut sakit. Baik. Kita menikah, kau jadi pengantinku, ya. Ia meletakkan kepalanya di pundak Sue. Sue pun tiba-tiba merasa pundaknya sedikit panas. Dia menangis. Apa yang sebenarnya terjadi? Sue, aku cinta padamu, teriaknya lembut. Air matanya semakin banyak. Air matanya yang panas membuat pundaknya sedikit terasa sakit. Ia merasa ada yang mengganjal di tenggorokannya. Gary sedang menyatakan cintanya. Ia terkaget, namun setelah kaget ia menjadi bertambah bingung. Apa dia yang berpikir terlalu banyak? Apa dia yang terlalu sensitif atau bagaimana? Gary. Dia tiba-tiba mendorong pundak Gary dan melihatnya. Benar-benar ada air mata yang keluar dari matanya. Dia terlihat agak canggung, mungkin karena Sue melihatnya menangis. Ia ingin menundukkan kepalanya, tapi Sue malah mengangkat mukanya. Hatinya ikut sakit. Apa yang terjadi? Berapa lama kau tidak tidur? Kau minum alkohol? Gary memeluknya lagi, menggendongnya ke sofa, memeluknya dengan erat. Sue menghela napas. Apa yang sebenarnya terkado?
Aku berjanji akan menikah denganmu, bolehkah kau tidak begini? Karena dia yang seperti ini hanya akan membuatnya terus khawatir. Gary melihatnya, hatinya sakit. Sue, kita menikah, segera menikah. Teriaknya, sepertinya ia tak ingin menunggu sedetik pun. Iya, Sue menganggukkan kepala, tak bertanya lagi padanya, karena ia bisa merasakan dirinya sangat menderita. Gary memeluk Sue dengan sangat-sangat erat, menciumnya dengan sekuat tenaga, seperti mengerahkan seluruh kekuatannya seumur hidup. Dia tak mengerti. Ia menundukkan kepalanya, tak tahu harus berbuat apa. Gary, kenapa begitu dia masuk ia langsung menciumnya, dan menyatakan cintanya. Ia bilang ia cinta padanya, lalu menciumnya, tapi kenapa dia terlihat begitu menderita? Sue melihatnya dengan penuh tanya, mendapatkan ciuman yang tiba-tiba darinya membuatnya sangat bingung. Kemudian, Gary mengangkat kepalanya, memandangi mata Sue dengan sedih, mukanya yang memerah, bibirnya yang empuk, kulitnya yang halus, dia cantik sekali. Dia sebaik ini, setelah mengetahui bahwa dia telah menipunya, ia tetap mau menikah dengannya, tapi dia sungguh hanya menginginkannya. Dia tidak mau apapun, hanya ingin dirinya. Gary menciumnya lagi, tapi hatinya semakin tak tenang. Gary, kau ini kenapa? Sue, aku jujur padamu, ya. Suaranya terdengar sangat sedih. Sebelum membuat perjanjian denganmu, aku mempunyai seorang pacar yang hampir menikah, tapi karena sebuah kecelakaan, aku membuatnya kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang ibu, tapi ayahku memintaku melahirkan seorang anak untuk menjadi pewaris keluarga, kalau tidak aku tidak boleh menikah dengannya. Oleh karena itu, aku mencarimu, dan melahirkan Daniel. Hatinya pun terasa perih, bukan karena perjanjian itu, tapi karena dia bilang bahwa dia mempunyai seorang pacar dan hampir menikah. Kalau begitu hubungan mereka pasti sudah sangat dekat. Hatinya sakit, rasa sakit itu tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia merasa dirinya sendiri ikut bergetar saat membalasnya dengan satu kata ini. Hatinya sakit sampai hampir sulit untuk bernapas. Dan sekarang dia kembali, lanjut Gary. Pikirannya pun kosong, bersambung.